Halo semuanya, semoga kabarnya semakin baik-baik saja, semakin sehat, dan semakin bahagia. Teman-teman di sini yang masih mengalami masalah gangguan kecemasan, anxiety disorder, dan juga ditambah masalah lambung atau pencernaan, mungkin di sini ada yang sudah merasa baikan cemasnya setelah nonton video saya, kemudian Anda mempraktekkan apa yang sudah saya bahas di video-video saya sebelum ini, Anda mungkin sudah merasa baikan. Tapi udah baikan cemasnya, udah enakan, udah nggak pernah panik lagi, tapi kok masalah lambung kok masih ada. Setiap kali makan kok masih begah, setiap kali ini kok rasanya perutnya nggak nyaman. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini bingung, cemasku udah baikan, kok lambungnya bermasalah, masih bermasalah. Nah, teman-teman, kita akan langsung bahas saja kenapa hal itu terjadi. Jadi, kalau teman-teman sudah merasa baikan, sudah merasa udah nggak malah mengalami gangguan, panik lagi, udah nggak pernah panik lagi, selamat ya. Selamat, Anda sudah mendapatkan kemajuan banyak atau signifikan. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa ketika Anda mengalami gangguan kecemasan, apakah Anda yakin sudah pulih benar? Pulih, benar-benar pulih dari gangguan kecemasan? Kalau teman-teman hanya merasakan baikan saja dari yang semula frekuensinya dulu sering, sekarang hanya sekali hilang, ya kan? Kemudian teman-teman merasa sudah sembuh, sudah pulih gitu ya, tapi lambungnya masih bermasalah, kemungkinan ini kemungkinan besar teman-teman itu masih merasakan ada ketakutan atau kekhawatiran. Bisa dilihat dari ketika misalnya, coba cek teman-teman ketika anak teman-teman sakit, dan misalnya panas ataupun yang lain, apakah teman-teman terlalu cemas? Saya garis bawahi, terlalu cemas. Kalau cemas ya wajar ya, kalau anak sakit ya. Tapi kalau terlalu cemas sehingga Anda mengalami yang rasanya kemudian jadi perutnya begah, kemudian rasanya tenggorokan jadi kering, kemudian perutnya jadi nggak nyaman, kemudian merasa suhu badan jadi anget, jadi saya semacam demam gitu. Tapi ketika Anda cek, loh kok suhunya normal ya? Ini berarti teman-teman masih ada cemasnya. Anxiety disorder-nya itu belum hilang. Disorder-nya masih belum hilang. Oke? Jadi, ini yang menyebabkan lambung kamu masih bermasalah. Itu bisa saja. Atau coba aja cek sehari-hari ketika misalnya Anda selama ini bahwa ketika Anda suami atau pasangan Anda atau istri Anda di tempat, di rumah, dan Anda merasa baik-baik saja. Oke ya? Udah enakan tuh, udah cemasnya udah merasa fine, udah merasa nyaman, dan sebagainya. Biasanya udah sama kumpul sama orang, tiba-tiba pasangan harus kerja keluar kota. Kemudian tiba-tiba, misalnya anak juga harus kuliah. Kemudian Anda merasa cemas lagi. Aduh, nanti ini gimana kalau aku sendirian? Nah, jadi sebenarnya cemas teman-teman ini sudah baikan, tapi belum pulih total. Kenapa saya bilangkan belum pulih total? Karena Anda masih takut ketika Anda sendirian. Sebenarnya kalau orang normal kan sendirian juga nggak masalah kan. Ya, Anda sudah mengalami perbaikan? Iya, Anda sudah mengalami perbaikan. Itu sangat bagus sekali. Tapi Anda belum terlalu pulih dari kecemasan itu. Karena karena apa? Karena terbukti dari ketika Anda mendengar berita buruk, Anda kumat lagi. Dengan berita buruk, Anda cemas lagi. Udah lama, enak, udah frekuensinya udah nggak ada. Kemudian cemasnya udah benar-benar hampir nggak ada. Tapi mendengar suatu berita buruk tiba-tiba, wah, lagi, ya gitu lagi. Nah, itu artinya kecemasannya belum pulih 100%. Mungkin udah pulih 90% lebih lah. Tapi belum benar-benar totally pulih karena Anda masih takut dengan sensasi yang hadir. Jadi masih ada disordernya, masih ada gangguan. Yang dikenakan pulih dari gangguan kecemasan adalah ketika disordernya itu tidak ada. Gangguannya itu Anda merasa bahwa itu adalah Anda nanti terancam, nanti akan gimana, udah nggak ada lagi. Anda benar-benar seperti orang-orang yang cemas normal pada umumnya. Dan kembali untuk masalah yang tadi, ketika misalnya Anda ditinggal di rumah sendirian, kalau memang itu baru pertama kali ya mungkin cemas normal, karena kita belum pernah seperti itu. Tapi kemudian kalau Anda sudah biasa, Anda sudah ditinggal seperti itu, udah
pasangan pergi, kemudian anak juga udah kuliah misalnya, atau anak pergi misalnya keluar kota dan sebagainya, dan Anda merasa cemas dalam 1-2 hari, kemudian Anda udah biasa aja, berarti itu ya cemas normal, bukan gangguan cemas. Yang dinamakan gangguan cemas jika Anda kebablasan cemasnya. Maksudnya, jadi disorder, jadi gangguan lah, Anda jadi nggak bisa benar-benar sendirian di rumah. Padahal ya sebenarnya aman-aman saja di rumah, nggak ada masalah. Nah, jadi teman-teman yang masih mengalami masalah pencernaan, walaupun cemasnya sudah enakan, coba deh amati teman-teman apakah ada pemicu-pemicu tertentu yang kemudian muncul dan kemudian teman-teman jadi cemas lagi, menjadi disorder lagi. Berarti itu penyebab dari kenapa Anda lambungnya masih nggak nyaman. Karena Anda masih stres sebenarnya. Anda masih tertekan sebenarnya. Anda masih frustasi sebenarnya. Anda masih frustasi, Anda masih punya ketakutan-ketakutan yang bisa dibilang ya tersembunyi. Dan itu ketika ada pemicunya, baru Anda muncul lagi. Nah, perbaiki apa yang masih kurang itu aja. Dan solusinya sudah banyak diterangkan kan. Saya sudah banyak terangkan di video-video saya, dan juga saya terangkan juga solusi yang lebih detail di buku Bye-Bye Cemas. Kalau teman-teman belum punya buku Bye-Bye Cemas, segera miliki buku Bye-Bye Cemas, karena ini akan bantu teman-teman untuk segera benar-benar pulih dari gangguan kecemasan. Kemudian yang saya mau tekankan juga, jangan selalu salahkan lambung. Jangan selalu salahkan asam lambung, jangan selalu salahkan semuanya karena masalah asam lambung. Karena bisa aja masalah asam lambung, masalah pencernaan yang Anda punya sekarang ini adalah karena pemikiran atau karena kecemasan atau gangguan cemas yang Anda punya. Jadinya itu pengaruhnya ke lambung, karena ada namanya gut-brain axis yang sudah pernah saya terangkan di video saya sebelum ini. Jadi izinkan untuk teman-teman mulai belajar benar-benar kenali diri sendirilah. Ini benar-benar saya tuh mengalami masalah lambung itu adalah benar-benar murni fisik, karena memang ada luka, atau karena memang istilahnya lah dispepsia organik, sehingga memang Anda perlu konsultasi ke dokter untuk tahu pantangan-pantangannya lebih detail. Tapi kalau ternyata Anda adalah dispepsia fungsional, di mana teman-teman itu kata dokter adalah Anda baik-baik saja, jangan banyakkan stres, dan kemudian Anda puasa juga baik-baik saja. Kalau Anda dispepsia fungsional, ketika Anda puasa, Anda puasa dari pagi sampai malam, itu kan Anda nggak makan sama sekali, tapi Anda baik-baik saja. Jadi kenapa Anda takut telat makan kalau Anda dispepsia fungsional? Kalau hanya telat makan misalnya 15 menit, 10 menit, kenapa takut? Ya nggak apa-apa, santai aja. Perut Anda baik-baik saja. Terbukti kan ketika Anda puasa, baik-baik saja. Itu telat makan berapa jam coba? Ayo. Dan perut Anda baik-baik saja selama itu. Jadi ini yang saya ingatkan pada teman-teman, jangan terus selalu salahkan asam lambungnya. Oke. Jangan terus selalu salahkan asam lambungnya. Sekali lagi, Anda boleh concern pada asam lambungnya jika memang itu ada masalah fisiknya, benar-benar masalah fisik, dan Anda sudah cek, sudah endoskopi, dan sebagainya, memang ada masalah secara fisiknya. Sebagai penutup, saya kembali ingatkan bahwa sembuh dari gangguan kecemasan adalah gangguannya hilang, cemasnya cemas normal. Gangguan itu hilang artinya Anda bisa beraktivitas normal kembali seperti orang-orang kebanyakan. Anda benar-benar bisa sendiri di rumah. Anda mendengar anak Anda sakit, Anda cemas normal, tapi Anda nggak sampai jadi terlalu parno, panik, kemudian jadi asam lambungnya terlalu tinggi, kumat, kemudian Anda jadi nggak nyaman di perutnya, terlalu berlebihan, itu tidak akan seperti itu. Anda cemas ya cemas normal gitu, tapi Anda bisa handle lah istilahnya itu. Itu yang perlu Anda pahami, bahwa untuk pulih itu adalah Anda menjadi cemas normal dan tidak ada gangguan. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum punya buku Bye-Bye Cemas, segera punya buku Bye-Bye Cemas, dan testimoni-testimoni adalah di sini, testimoni-testimoninya. Atau Anda juga bisa pesan order di sini, di nomor ini untuk mendapatkan buku Bye-Bye Cemas. Testimoni-testimoni juga ada di IG ini, ya silahkan dicek saja. Dan juga follow Instagram saya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Demikian teman-teman, tetap semangat, percayalah, teman-teman bisa lebih baik, lebih positif lagi, tetap pertahankan dan tetap jaga, tetap latih pikiran dan perasaan positif. Semakin Anda latih pikiran dan perasaan positif, maka Anda akan semakin jauh lebih baik lagi ke depan. Demikian, salam Bye-Bye Cemas.